海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Setelah usainya perang besar dan juga terungkapnya semua misteri tentang Wano Kuni, kini dengan selesainya chapter 1057 kemarin, akhirnya Arcs Wano Kuni resmi ditutup. Dengan berakhirnya cerita pada Arcs Wano Kuni, tentunya petualangan Luffy dan nakamanya masih akan terus berlanjut. Sebelumnya, pada chapter yang lalu telah dikonfirmasi bahwa Yamato tidak akan ikut berlayar bersama Luffy karena dia ingin mengikuti jejak dari Kozuki Oden. Kemudian, Luffy menyerahkan bendera bajak lautnya kepada Momo yang menandakan bahwa Wano Kuni telah menjadi wilayah kekuasaan dari bajak laut topi jerami. Lalu, Luffy dan teman-temannya bergerak meninggalkan Wano Kuni untuk menuju pulau berikutnya. Kira-kira pulau apakah yang akan menjadi tujuan selanjutnya dari bajak laut topi jerami ini? Dan hal apakah yang telah menunggu mereka di sana? Nah, kali ini Abang Kapten akan memberikan sedikit entrit-entritan prediksi untuk destinasi Luffy selanjutnya. Namun sebelumnya, teruntuk nakama Kapten semua, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi prediksinya. Chapter mendatang dikatakan akan mengungkap tujuan atau destinasi selanjutnya dari bajak laut topi jerami pasca mereka meninggalkan pulau Wano Kuni. Sebelumnya, pada One Piece chapter 1056 yang lalu diperlihatkan jika Luffy, Eustace, Captain Kid, dan Trafalgar Law melakukan suatu undian untuk menentukan arah atau tujuan mereka akan pergi. Ketiga kapten koplak ini ternyata memilih jalur yang berbeda-beda untuk tujuan mereka selanjutnya. Berdasarkan log post yang mereka gunakan, pulau yang akan mereka tuju itu mengarah ke 3 arah, yaitu timur laut, timur, dan tenggara. Trafalgar Law memilih pergi ke arah timur laut. Eustace Kid pergi ke arah timur, sementara Luffy pergi ke arah tenggara. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi pertanyaan di kalangan para opoler semuanya. Kira-kira pulau apakah yang sudah menanti Luffy dan nakamanya di arah tenggara tersebut? Sebelumnya, sudah banyak asumsi yang beredar bahwa ada 3 pulau yang akan menjadi tujuan Luffy dan krunya setelah Arcs Wano berakhir, yaitu Pulau Vira, Pulau Hachinosu, dan juga Pulau Elbaf. Dari ketiga nama pulau di atas, hanya 2 pulau saja yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya, yaitu Pulau Hachinosu yang merupakan pulau tempat lahirnya bajak laut Rocks dan sekarang telah beralih tangan menjadi markas dari Yonko Blackbird. Lalu ada Pulau Elbaf yang merupakan rumah bagi ras raksasa dan juga diisukan menjadi salah satu wilayah kekuasaan dari bapak-bapak Yonko, Buntung No Shanks. Namun menurut informasi yang diposting oleh beberapa leakers yang mana telah memberikan hints untuk tujuan atau destinasi dari bajak laut topi jerami selanjutnya. Disebutkan dalam hints tersebut bahwa tujuan Luffy dan krunya bukanlah salah satu dari ketiga pulau tersebut, melainkan adalah Pulau Petir atau Raijin Island. Seperti yang telah teman-teman opoler ketahui bahwa terdapat sedikit informasi mengenai Pulau Raijin ini. Pulau Raijin merupakan salah satu dari ketiga pulau di dunia baru yang harus dikunjungi oleh mereka yang mengikuti log post setelah melewati red line melalui Pulau Manusia Ikan. Pulau Raijin sendiri disebut-sebut merupakan pulau paling stabil yang ditunjukkan oleh jarum log post dunia baru. Sebelumnya, salah satu supernova yaitu Yuruk yang merupakan kapten dari bajak laut Fallen Monk diperlihatkan pernah datang ke Pulau Raijin tersebut. Belum terungkap sampai sekarang apa yang sedang dilakukan oleh si biksu ini di sana. Namun saat itu diperlihatkan bahwa Pulau Raijin adalah sebuah pulau yang sepanjang waktu selalu dihujani oleh sambaran petir. Tidak diketahui apa penyebab sehingga terjadi fenomena alam yang cukup ekstrim di pulau tersebut. Pulau Raijin mungkin akan memberikan sebuah petunjuk baru kepada Luffy dan krunya untuk menemukan lokasi dari Road Poneglyph yang terakhir. Ada sebuah asumsi yang menyebutkan bahwa Luffy dan krunya akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan mereka petunjuk di mana lokasi dari batu merah terakhir itu. Dan orang itu disebut-sebut memiliki hubungan dengan sang raja bajak laut, Gol D. Roger. Salah satu kru terkuat Roger, dia adalah Scoper Gaban.
orang terkuat ketiga di bajak laut Roger ini memang sudah lama diisukan akan muncul di salah satu arc untuk membantu perjalanan Luffy. Kemunculan Gaban ini bisa jadi memiliki suatu hubungan dengan Road Poneglyph atau juga One Piece itu sendiri. Sampai sekarang, informasi tentang Chopper Gaban ini belum pernah disinggung oleh mantan rekan-rekannya yang masih hidup, baik itu Rayleigh, Crocus, Shanks, maupun Buggy. Sosok Gaban sendiri terakhir kali dimunculkan pada saat pembubaran bajak laut Roger, itu pun dari flashback Kozuki Oden. Namun, saat seluruh kru bajak laut Roger berpisah dan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, Chopper Gaban ini diisukan menjadi kru yang terakhir turun dari kapal dan membawa kapal Oro Jackson bersamanya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kapal Oro Jackson disimpan oleh Chopper Gaban di Pulau Raijin? Dan siapakah yang ditunggu oleh Gaban di pulau tersebut? Mari kita tunggu saja jawabannya di chapter mendatang. Nah, segitu dulu entrit-entritan prediksi untuk destinasi selanjutnya dari bajak laut tepi jerami yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opaler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.